Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami di channel Denjuwo Misteri. Pada kesempatan kali ini saya akan membawakan sebuah cerita yang dialami langsung oleh teman saya sendiri yang bernama Ricky. Teman saya ini Ricky, dia kos di daerah Jakarta Pusat. Pada tahun 2019 di bulan Desember, dia kos di sana bersama para temannya, tapi beda kamar. Soalnya Ricky kos sendirian. Pertama kali ngekos di sana, semua aman-aman saja. Penghuninya juga ramah dan baik. Ricky semakin betah dan nyaman tinggal di sana. 3 bulan berlalu, Ricky semakin akrab dengan penghuni di sana, dan Ricky pun udah menganggap penghuni di sana seperti keluarga. Suatu malam, Ricky kebangun, tepatnya pada jam 2.30 pagi. Dia mendengar ada yang menyapu kamar mandi pakai sapu lidi. Oh iya, kamar mandi di kosan ini ada 2 di luar, dan kamar kosan ada 15 pintu. Kamar mandi ada 2 dan toilet ada 2 juga. Kamar mandi berjarak 2 meter dari kamar Ricky. Dalam hati Ricky berkata, "Aduh, berisik banget sih, subuh-subuh udah ada yang bersihin kamar mandi. Kan ini masih jam 2.30. Ricky langsung menutup telinganya dan dengan bantal dan ketiduran lagi. Seminggu berlalu, Ricky tidak pernah lagi mendengar orang menyapu di kamar mandi. Tapi tiba-tiba di tengah malam entah apa yang terjadi. Terjadilah sebuah kejanggalan yang dimana Ricky tiba-tiba terbangun di tengah malam. Tepatnya di malam Kamis malam Jumat. Waktu itu hujan deras. Pas jam 12 malam lewat, Ricky mendengar lagi suara orang menyapu dengan sapu lidi. Ricky kesal banget, soalnya suaranya keras, suara sapu lidinya. Dalam hati Ricky berkata, bikin berisik woi, bikin Ricky gak bisa tidur, padahal dia harus pergi kerja jam 6 pagi besok. Aduh, kurang kerjaan banget sih orang. Apa gak bisa besok pagi aja bersihin kamar mandinya? Ricky ngomel sambil tendang pintu kamarnya, biar orang yang nyapu dengar dan berhenti menyapu. Tapi bukannya berhenti, malahan yang nyapu makin kencang suaranya. Kurang ajar nih orang, kata Ricky. Ricky buka pintu kamarnya dan menuju kamar mandi. Setibanya di pintu kamar mandi yang tertutup itu, tapi bunyi sapu lidinya makin keras dengarannya. Ricky mengetuk pintu kamar mandi dan bilang, "Tolong dong, jangan berisik, saya mau tidur." Tidak ada jawaban, tapi suara sapu lidinya tetap kedengaran. Ricky tertegun dan mikir, kok kamar-kamar yang lain gak keganggu ya? Apa mereka semua tertidur pulas? Tapi bisa jadi sih, soalnya kan hujan, udara juga dingin. Ricky balik ke kamarnya. Dalam keadaan kesal, dia paksakan tidur. Besok sorenya jam 5 sore, Ricky pulang kerja melewati kamar Johnny. Johnny nego Ricky, "Baru balik loh." "Iya John," jawab Ricky. "Ngopi yuk," kata Johnny. "Mantep banget tuh, maulah," jawab si Ricky. Singkat cerita, mereka ngopi di warung depan kosannya. 15 menit berlalu, mereka cerita-cerita yang gak jelas. Ricky keinget kejadian semalam. Ricky nanya ke Johnny, "John, siapa sih yang rajin nyapu kamar mandi? Malam-malam buta, gue kagak bisa tidur, berisik banget." Johnny menaikkan alisnya dan terdiam. Ada yang iseng kali," jawab Johnny. Ibu warung mendengar cerita yang begituan tersenyum, aneh dan celetuk. "Cuekan aja, biasa itu," kata ibu kantinnya. Ricky jadi bingung. "Itu mah dah biasa dari dulu, nanti lu juga ngerti," kata Johnny ke Ricky.
Ricky makin bingung. Ketika Ricky mau nanya lagi, Johnny bilang udah maghrib, bubar yuk. Akhirnya mereka bubar, kembali ke kosan masing-masing. 3 malam setelah kejadian itu, Ricky kebangun sekitar jam 2 pagi. Dia dengar bunyi sapu lidi berisik banget. Kali ini bukan di kamar mandi, tapi di depan kamarnya. Ricky benar-benar kesel. Kayaknya yang nyapu sengaja nih ngerjain gue. Ricky bergegas buka pintu kamarnya dan teriak berisik. Tapi apa yang terjadi? Pintu kamar dibuka. Suasana sepi dan hening. Tidak ada siapapun di luar. Hanya sapu lidi yang tergetak di pintu kamarnya. Di depan pintu kamarnya. Tanpa pikir panjang, Ricky ambil sapu lidi dan disimpan di kamarnya. Biar yang ngerjain nggak kecari nih sapu lidinya. Bagus, gua umpetin. Bodoh amat, yang penting gua bisa tidur nyenyak malam ini, kata si Ricky. Beberapa menit kemudian tiba-tiba ada yang ketuk pintu kamar Ricky. Ricky diam aja. Dalam pikiran Ricky, pasti itu orang nanyain sapu lidinya. Gagang pintu kamar Ricky juga ada yang putar-putar dari luar kamar. Tiba-tiba ada suara nenek-nenek. Buka pintu, mana sapu lidiku? Ricky diam aja. Bodoh amat. Atau aku yang ambil sendiri, kata suara itu. Ricky ketawa dalam hati. Mana bisa diambil pintu? Mana bisa diambil? Pintu kamar kan kukunci. Kata si Ricky sambil ketawa dalam hati. Tiba-tiba selimut Ricky ada yang tarik. Ricky bangun. Ya, ngesot di lantai menuju ke arah dia. Ricky kaget, mau teriak gak ada suara. Jantungnya mau copot. Nenek itu semakin dekat. Wajahnya keriput, mata merah, rambutnya putih berantakan, tangannya panjang dan kuku hitam mencekik leher Ricky. Nenek itu ketawa dan menyeringai. Ada darah pinggir bibirnya. Dia pingsan dan tersadar jam 8 pagi. Karena ketakutan dia menggigil, bangun dan lari ke kamar Johnny. Singkat cerita, Ricky ceritakan semua kejadian semalam ke Johnny. Akhirnya Johnny bilang kesalahannya ke Ricky. Lu ngambil sapu lidi itu? Ricky menjawab iya. Kenapa lu ambil sapu lidinya, kata Johnny. Supaya dia gak ngerjain gue lagi gitu. Akhirnya Johnny bilang kesalahan Ricky. Lu ngambil sapu lidi nenek itu? Iya John. Menurut cerita orang-orang sini, nenek itu yang punya tanah ini. Dia meninggal dibunuh perampok. Emasnya hilang semua dan dikubur di sini juga. Ricky makin ketakutan. Tanpa pikir panjang, Ricky kemasin barang dan pergi dari kosan itu. Hari itu juga dia udah gak berani untuk tinggal di situ lagi. Oke guys, begitulah ceritanya. Tunggu cerita selanjutnya yang pasti lebih serem. Jangan lupa subscribe, like, dan komen ya guys. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.